malam. Suka bangun malam, Bu? Wih, anak muda suka bangun malam? Pertanyaannya ngapain? Paling bangun malam masuk WC udah kencing balik kamar tidur. Sering kali saya sampaikan, mestinya kan ada perubahan di bulan Maulid ini. Kalau biasanya kebiasaan kita semacam itu, tingkatkan. Caranya nanti jam 2 kita bangun, terus masuk WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, masuk kamar tidur. Yang tadinya kan sholat tidur udah pakai wudhu, sekarang pakai wudhu. Ada peningkatan lumayan, Bu. Benar apa benar? Malam kedua bangun lagi, terus masuk WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah pakai mukena, kalau perlu tidur. Kalau perlu tidur, nekoslet otak kita, Bu. Pas malam ketiga bangun, ngambil wudhu, masuk kamar, pakai mukena. Kalau tidak menyempatkan waktu 3 menit untuk bersujud di hadapan Allah di keheningan malam. Oleh karenanya, ada hadis kursi yang mengatakan, wadum ala tahajud fa inna nusrata ma qiyamil. Biasakan kamu bangun tengah malam, lakukan tahajud. Kenapa? Karena pertolongan Allah sangat cepat bagi orang yang rajin bangun tengah malam. Mau tahajud mau? Insya. Cuman jujur Pak, Bu. Ketika Allah yang nyuruh bangun, wa minal laili fatahajjad bi, nun di keheningan malam kamu bangun, lakukan tahajud walaupun cuma 2 rakaat, peminatnya kurang. Benar apa benar? Ketika Liverpool yang nyuruh bangun, Barcelona yang nyuruh bangun, Itali yang nyuruh bangun, Persib yang nyuruh bangun, sebelum tidur kopi udah disiapin. Betul lah betul. Di Pasir Kuda ada nggak tahajud bareng, Bu? Tahajud bareng ada nggak? Nonton bareng? Woi, nonton bareng? Udah tinggal mikir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang kedua, sholat itu mempunyai dimensi medikal. Artinya orang yang rajin ruku, rajin sujud, kesehatannya akan dijamin oleh Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kum fasalli fa inna sholata syifaun. Bangun, lakukan sholat. Kenapa? Karena sholat hakikatnya obat dari berbagai macam penyakit. Di sekarang ini kan Indonesia lagi diguyur dengan berbagai macam wabah. Benar apa benar? Lebih-lebih di musim hujan, rentan dengan berbagai macam musibah, gempa di mana-mana, longsor di mana-mana. Dulu sering kita menyaksikan kelongsoran ada di luar sana, tetapi tadi pagi, tadi siang kita menyaksikan ada 3 mobil yang tertimpa tanah. Benar apa benar? Nah, ketika kita bertanya, apa sih penyebab semua itu? Penyebab malapetaka, penyebab balai, penyebab longsor, penyebab gempa, apa penyebab semua itu? Jawabannya cuma satu. Kenapa? Indonesia sudah terlalu banyak maksiat kepada Allah. Betul lah betul. Betul lah betul. Salah satu contoh kemarin waktu zaman corona, Bu. Kalau kita ada gempa bumi dulu, orang kalau tidak masuk masjid ke atas kuburan. Benar apa benar? Sekarang ada musibah, alim ulama dijauhin. Benar. Kenapa? Pengajian diawasi. Ya. Masjid mulai kosong. Tempat turunnya rahmat mereka jauhi. Bagaimana musibah mau hilang di negeri ini? Betul lah betul. Betul lah betul. Oleh karenanya Bapak Ibu hati-hati, boleh berlebihan, jangan. Sekali lagi, hati-hati, boleh berlebihan, jangan. Ngaji terus ngaji, sholat terus insya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pertanyaannya, benarkah itu maksiat penyebab turunnya malapetaka? Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wahai segenap manusia, janganlah kalian bikin kerusakan di muka bumi. Dengan cara apa? Ulama tafsir mengatakan aibil kufri wal ma'asi, dengan maraknya kekufuran dan maraknya maksiat di mana-mana. Betul lah betul. Salah satu penyebab turunnya malapetaka adalah maksiat, sebagaimana dikuatkan dalam satu riwayat. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an, di penghujung kekuasaan Sayyidina Umar terjadi musibah besar-besaran. Lalu Sayyidina Umar dikasih tahu. Tak lama kemudian Sayyidina Umar mendatangi tempat yang kena musibah.
Sesampainya di itu wilayah, Sayyidina Umar pidato di hadapan rakyatnya. Pidato yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bukan begini,